الحمد لله الحمد لله. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. Di suatu hari ada seorang anak bernama Ahmad yang sedang berjalan-jalan santai di sekitaran masjid. Na 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 na. Cucu 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 na 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 cucu cucu. Dan tak lama kemudian ada seorang temannya yang bernama Toha. Ia menghampiri Ahmad. Woi, Ahmad, ngapain lu di situ? Toha, aku lagi jalan-jalan aja sih, santai. Lah kamu mau kemana, dari mana? Gue dari rumah sih, mau keluar juga, bosen di rumah. Gitu. Mat, ngomong-ngomong, kayaknya main game bareng seru nih. Main game, iya sih seru, tapi kayaknya waktunya udah mepet, mau sholat. Masih jam segini, santai lah, main dulu lah. Di mana ya? Yaudah boleh, yuk. Oke, ayo lo Jin. Dan kedua anak tersebut login lah dalam permainan game online. Dan saat sedang asik bermain, tiba-tiba masuklah waktu sholat dan berkumandang suara azan. Toha, itu udah ada suara azan tuh. Yuk berhenti yuk. Alah, bentar lagi tanggung. Nanti kita telat sholat loh. Dan saat mereka sedang berdebat, datanglah seorang Pak Guru yang biasanya mengajar ngaji di masjid, yaitu Pak Karim. Ada apa ini ribut-ribut? Toha, Ahmad. Pak Karim. Ini Pak, si Toha udah ada suara azan, tetap aja gak mau berhenti main game. Kenapa begitu? Tanggung Pak, bentar lagi. Orang daripada kena hukuman. Tidak boleh begitu Toha. Iya tuh, dengerin Toha, berhenti dulu. Lu nih. Dan ketika itu Pak Karim pun memberikan pencerahan singkat mengenai pentingnya sholat di awal waktu. Berhenti Han. Jadi begini anak-anak Ahmad, Toha, Bapak kasih penjelasan sebentar ya mengenai pentingnya sholat di awal waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu dapat dikerjakan pada waktu yang ditetapkan Allah SWT. Nah, ibadah wajib ini tidak boleh telat dilakukan untuk meraih keutamaan sholat di tepat waktu. Nah, dikutip dari buku Waktu Sholat karya Ahmad Sarwat LCMA, sholat dianggap tidak sah bila dikerjakan di luar waktu. Dan sholat dikerjakan telat atau terlalu cepat dengan sengaja tanpa unsur sa'i pun tidak disahkan. Nah, adapun di sini perintah melaksanakan sholat tepat waktu itu termaktub atau ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an, kitab suci kita bersama.
yaitu yang bunyinya fa'idza qadaitum sholata fadhkurullaha fima wa qu'udan wa ala jumbikum fa'idza dhama'antum fa'aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang tetap tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Begitu ya Pak Ustadz. Iya, coba dengerin lagi. Nah, jadi ada juga dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan keutamaan sholat tepat waktu, yaitu yang artinya siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi keutamaan sholat tepat waktu sebagai amalan yang dicintai Allah juga disebutkan dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Jadi keutamaan sholat tepat waktu perlu dijelaskan juga oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dikutip dari buku belajar Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz terkenal, dapat diringkas menjelaskan 9 keutamaan sholat tepat waktu. Yang berikut keutamaan sholat tepat waktu. Yang pertama, tentunya kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa badan kita sehat. Kita dijaga oleh malaikat, lalu diturunkan berkah untuk rumahnya, mukanya akan kelihatan tanda orang yang saleh, dan Allah akan melembutkan hatinya. Dapat melalui jembatan Shiratal Mustaqim layaknya seperti kilat kelak. Akan diselamatkan dari api neraka tentunya, dan Allah menempatkannya ke dalam golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Nah, jadi semoga kita semua masuk dalam golongan yang mendapat 9 keutamaan sholat tepat waktu ya. Iya Pak, jadi begitu ya Pak. Tuh dengerin Pak. Jadi kita apapun yang kita lakukan, kalau udah dengar suara azan, jadi kita harus berhenti. Bukannya begitu Pak? Iya benar sekali, begitu. Iya Pak, maaf. Lain kali nggak kayak gitu lagi. Baik, ayo kita bareng-bareng ke masjid, ambil wudhu lalu sholat berjamaah. Baik, ayo. Dan ketiga orang tersebut berangkatlah ke masjid bersama-sama untuk sholat berjamaah.